Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Fauza Muftia dan teman saya Putri Rizky Arneta. Di sini kami akan menjelaskan tentang fikih muamalah, kefarmasian, alkohol untuk obat, dan kosmetik dalam tinjauan fikih Islam. Pengertian alkohol. Alkohol merupakan istilah untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamar dan alkohol. Setiap khamar mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamar. Pengertian obat. Obat merupakan zat yang digunakan dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Banyak sekali obat yang di pasaran yang mengandung alkohol, terutama obat cair untuk batuk dan flu. Sebenarnya alkohol dalam farmasi sangat umum digunakan untuk pelarut dalam berbagai pembuatan obat, baik obat tradisional, obat tablet, dan obat sirup. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan. Alkohol juga digunakan pada obat-obatan. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan sebagai bahan pembantu dalam proses formulasi atau pembuatan obat. Jadi, alkohol bukan bahan utama, melainkan bahan penolong. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan biasanya dalam obat yang berbentuk cair, yang dimaksudkan untuk melarutkan bahan obat yang sukar larut dalam air. Fungsi alkohol untuk melarutkan ini sudah banyak diambil alih oleh adanya emulgator, pengemulsi, atau bahan pensuspensi. Alkohol juga digunakan untuk obat-obatan yang dimaksudkan untuk pemakaian luar, seperti sediaan lotion. Hukum alkohol dalam obat menurut MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamar, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamar untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Pengertian kosmetik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik. Pemakaian alkohol dalam kosmetika. Banyak kosmetika yang mengandung alkohol, utamanya kosmetika yang berupa cair seperti parfum semprot dan pengecat kuku. Senyawa turunan alkohol banyak digunakan sebagai pelarut dalam kosmetika karena sifatnya yang dapat melarutkan bahan-bahan pewangi dan mudah menguap. Bila parfum disemprotkan, maka pelarutnya lekas menguap dan bahan pewanginya akan tertinggal di tempat yang disemprotkan. Hukum alkohol dalam kosmetik menurut MUI.
Hukum kosmetika yang mengandung alkohol sama, yaitu berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamar, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamar, untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Bahaya alkohol itu meliputi penyebab hilangnya kendali diri, meningkatkan tindak kriminal, dan sumber berbagai macam penyakit. Kesimpulannya, dalam fatwa MUI di atas, penggunaan alkohol atau etanol dalam makanan, minuman maupun obat dan kosmetik hukumnya mubah asal alkohol atau etanol yang digunakan berasal dari industri non-khamar, baik berasal dari sintetis kimia maupun industri fermentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.